الشيطان الرجيم بسم الله. Buka Quran surah ke-65 di ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwa, aku berikan solusi. Semua kesulitannya aku mudahkan. Aku kirimkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Anda ingin bahagia? Takwa. Lihat akhir ayat 189 di surah Al-Baqarah. Lihat ujung ayatnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kamu ingin takwa, kalau kamu ingin bahagia kata Allah, ingin sukses, tingkatkan takwa. Anda masih belajar di kampus, pengen pintar, ilmu pengen cepat datang. Allahu Akbar. Takwa juga. Buka Quran surah kedua di akhir ayat 282. Paling kiri sebelah bawah. Persis paling bawahnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku tambahkan pengetahuan. Datang min ladunna ilma, dari kami, makanya disebut ilmu laduni. Bukan nggak belajar, dia ikhtiar. Dia belajar, dia mendekatkan takwa kepada Allah, tapi proses pembelajarannya dipercepat oleh Allah karena takwanya. Logikanya begini, logikanya. Anda dekat dengan pimpinan, akses mudah. Dekat dengan dosen, mudah belajar. Ya, dekat dengan orang-orang berpengaruh, dapat bagian kemudahannya. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Bukankah Allah Razzaq, pemilik rezeki? Bukankah Allah Alim, pemilik ilmu? Sekarang ada orang dekat dengan Allah, ya gampang Allah kasih segalanya. Makanya orang dulu Pak, orang dulu itu punya keistimewaan sampai taraf nomor 5. Orang pintar sekarang dari segi ingatan cuma 4 bagiannya. 1, cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Masih agak lumayan. Yang keempat, ini yang susah. Lambat ingat, cepat lupa. Ingatnya lambat, saya udah nerangin sejam lebih nih. Paham? Belum. Begitu paham, keluar masjid lupa. Tapi yang kelima, ini yang sering saya sampaikan, hampir jarang sekarang ada. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa itu susah Pak. Bukan mau ingat, mau lupa susah. Saking gampangnya ingat, sekali baca ingat, seketika. Imam Al-Bukhari itu dibacakan sekali langsung masuk. Imam Asy-Syafi'i bacakan sekali masuk. Hafal Quran usia 7 tahun, 10 tahun Al-Muwatta. Al-Muwatta lebih tebal daripada ini. Hafal. Al-Bukhari itu dibacakan, hafal seketika. Diuji Pak di Irak, datang ke sana. Katanya mau silaturahim, begitu datang kayak sidang ujian. Yang uji langsung 10, bukan cuma 3-4 lagi, 10 orang ulama terbesar. Diuji hadis. Katanya ini anak muda hebat hadisnya. Di letter U Pak, beliau duduk di sini, dikelilingi ulama begini. Setiap orang menguji 10 hadis. Setiap hadisnya diacak orang-orangnya, sanadnya. Matanya diacak, sanadnya diacak. Isinya diacak, sanadnya pun diacak. Setiap orang. Begitu satu orang menguji dengan 10 hadis, silahkan. Apakah menurut Anda hadis ini benar? Kata Al-Bukhari, sebentar, teruskan dulu aja 10-10-nya, biar sekalian. Teruskan 10-10-nya biar sekalian. 10 kali 10, 100. Begitu selesai kemudian diulang dari awal sampai akhir tanpa salah sedikit pun. Yang ini sanadnya benar tapi matanya salah. Yang ini matanya benar tapi sanadnya salah. Ini ada yang ketukar. Ini bagian ini bukan ini bukan ini, bukan ini. Semuanya. Sampai diakuilah. Kemudian ditetapkan pada saat itu dengan Imam Muhaddithin. Al-Bukhari. Nabi bukan, Rasul bukan. Dipercepat oleh Allah. Jadi kalau takwa itu sudah meningkat, apa rahasianya? Takwa meningkat, datang semua ini. Sekarang kalau Anda tanya, amalan takwa itu apa? Pertama sholat. Sholat Pak. Makanya ketika Allah memaksa kita untuk sholat dengan hukum wajib, sebetulnya bukan ingin membebani Pak. Saya sering sampaikan kalimat ini. Kalau orang paham hikmah sholat, dia akan tunggu dan rindu dengan sholat. Karena tahu setiap menunaikan sholat bukan beban kewajiban, bukan bebannya. Allah nggak butuh dengan ruku Anda. Dan Allah tidak butuh dengan sujud kita. Kita yang butuh dengan sholat kita. Makanya ketika ada orang bertanya, ya Allah kenapa sih mesti sholat? Maka Allah perdengarkan di setiap telinga kita. 24 jam tak berhenti. Ya, telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya disebut azan. Maka ada azan yang dikumandangkan setiap hari. 5 kali dalam setiap pergantian waktu. Subuh ganti ke siang, zuhur, azan lagi. Ganti ke asar, azan. Ganti ke maghrib, azan. Bahkan mau malam pun masih azan. Diperdengarkan. Yang paling dahsyat, azan tidak pernah dalam waktu bersamaan semuka bumi. Selalu ada perbedaan. Tanah Kusir azan, tiba-tiba Jakarta sana azan. Jakarta selesai masuk Tangerang azan. Tangerang azan sampai ke Serang azan. Serang azan selesai Banten, Pandeglang azan. Terus ternyata semuka bumi 24 jam azan tidak pernah berhenti.
Apa itu adzan? Bukan sekedar panggilan, tapi kalimat yang ingin disampaikan pada setiap orang yang mempunyai telinga dan pendengaran. Adzan. Ketika diperdengarkan ada syahadat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya tidak sedikit ada orang-orang itu, Pak Ibu sekalian, masuk Islam karena dengar adzan. Dulu pernah ada orang, cuma nonton dia kuliah tuh di luar negeri. Ya, kemudian di flatnya itu bukan cuma orang Islam, ada temannya non Muslim. Yang Muslim ini bagus nih, bisa dibiasakan. Dia terbiasa dengan hal-hal Islami. Bahkan tayangan TV pun dia putar yang channel One itu dari Mekah tentang sholat, baca Quran. Ini bisa kita biasakan. Ke kantor, kalau sedang senggang baca mushaf, baca hadis. Mungkin bagi sebagian orang dengan izin Allah dapat hidayah lewat kebiasaan kita. Begitu sedang membuka tayangan itu, muncullah sedang sholat isya. Tayangan persiapan sholat isya langsung dari Masjidil Haram. Yang non-muslimnya tiba-tiba datang. Yang muslim itu cuma iseng nanya begini. Kawan, menurut kamu, berapa jumlah orang yang ada di masjid itu? Temannya bilang begini. Ya, mungkin 1000, 2000 lah. Gitu. Ya. Apa jawab yang si muslim ini? Ada di sana sekarang setidaknya 500.000 orang. Sebelum dilakukan perluasan. 500.000 orang. Pertanyaan kedua, perhatikan kalimatnya. Menurut kamu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat mereka semua rapi seketika? Dia berpikir sejenak kemudian dia jawab. Mungkin seminggu 2 minggu kayak. Seminggu 2 minggu, sepekan 2 pekan. Kata si muslim ini, aku akan tunjukkan kepadamu tidak sampai 5 menit semuanya akan rapi dan baris. Kata yang kawan tadi, mustahil, gak bisa itu. Tadi kan, rasionalitasnya jalan. Ketika rasio sudah mulai jalan, maka mudah bagi Allah memberikan hidayah dan hikmah kepada jiwanya. Maka seketika, kata temannya yang muslim, sekarang coba lihat. Begitu qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah sudah, yang tawaf berhenti semua. Yang tadinya duduk berdiri semua, siap. Bingung temannya. Wah, jangan dulu jangan dulu bingung, lihat dulu nih. Begitu sudah imam yang mengatakan istau, istaqimu. Wah, semua rapi. Saat takbir, Allahu Akbar, semua angkat tangan takbir. Maka apa respon yang non-muslim ini? Dia katakan kepada yang muslim, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana caranya masuk Islam. Karena ini bukan agama buatan manusia. Hidayah. Ada orang nonton sholat isya, masuk Islam. Ada orang sudah Islam, gak mau sholat isya. Orang udah komat nunggu dekat subuh.